perkuliahan kita, dan nanti prosesnya itu betul-betul kita summary-kan dari praktikal yang kita lakukan di lapangan langsung gitu ya. Jadi adik-adik bisa langsung take dari situ untuk diimplementasikan, bukan hanya di dalam kalian nanti melakukan pekerjaan di bidang OEHS ini, tetapi juga di dalam melakukan analisa risiko terhadap diri kita maupun kehidupan kita, terhadap lingkungan kita gitu. Jadi step by step-nya itu betul ada di situ, dan itu generik sekali sehingga adik-adik bisa memasukkan spesifik atau fit for purpose untuk kondisi-kondisi dimanapun kita berada, dalam situasi apapun atau dalam case apapun gitu ya. Nanti kita bisa lihat nanti di risk management itu, karena ini manajemen risiko yang sifatnya umum, generik. Yang saya inginkan dari adik-adik ketahui nanti adalah keyword-keyword dari proses step by step-nya itu yang harus dilalui. Kemudian yang kedua adalah analogi dari apa yang disampaikan itu dianalogikan kepada kasus yang akan adik-adik hadapi gitu. Jangankan ini, manajemen risiko ini juga bisa untuk adik-adik sekalian menyeleksi calon suami, calon istri gitu. Itu bisa gitu, Pak, dipakai kalau mau gitu ya, kira-kira gitu lah untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi ini ada OSA Management. Di sini kita akan bicara banyak mengenai sejarah saja. Jadi adik-adik mungkin agak membosankan. Mungkin Mas Hafid nanti bisa memperkaya di kesempatan lain. Jadi kita bicara sejarah saja. Jadi historinya, jadi sistem manajemen sistem safety management system itu bagaimana sih sebenarnya? Karena di awal tahun ini perusahaan atau industri berkembang itu belum ada sistematik atau sistem yang sistematik di dalam memanage keselamatan pekerja maupun keselamatan dari suatu sistem produksi atau tempat kita bekerja gitu ya. Nah, mulai di tahun 1900-an ini udah 70 tahun baru mulai di-develop safety management gitu. Kemudian 70 sampai 90 artinya 20 tahun kemudian baru mulai ada sistem yang dibangun, standar-standar yang dibuat, termasuk juga bagaimana kita mengevaluasi sistem safety yang ada dengan menggunakan standar-standar yang ada, yaitu disebut dengan audit tools. Jadi tools untuk mengaudit, mengevaluasi, kurang lebih begitu. Audit itu kan kata-katanya kadang-kadang kita berkonotasi negatif, ini audit. Sebetulnya itu adalah untuk mengevaluasi. Kalau kita bicara misalnya proses manajemen, simple manajemen proses itu kan PDC, plan, do, check. Terus lagi plan, do, check, plan, do, check. Jadi merencanakan, melakukan, kemudian melakukan evaluasi atau melakukan cek apakah semua yang kita lakukan sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi itu tahun 70 itu sudah mulai berkembang, dan itu perkembangannya terus berjalan. Nah, setelah tahun 90 mulai para ahli di bidang ini memformulasikan beberapa teknik dan model. Jadi udah mulai maju nih. Kalian kan tadi perminyakan tadi, pasti kalian tahu mengenai simulation kan. Mereka mulai mensimulasikan, membangun model, membangun teknik-teknik dari beberapa kejadian yang ada di dunia gitu ya. Kejadian-kejadian kecelakaan, evaluasi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu juga sudah dibuat sebenarnya teori itu atau teknik dan model itu di awal tahun 1930-an. Jadi nanti akan ada yang mengembangkan itu siapa. Nah, perkembangan safety management system di Indonesia sendiri nanti juga akan coba kita jabarkan secara lebih gamblang ya. Memang agak terlambat Indonesia melakukan itu, tapi juga tidak ada kata terlambat ya, karena ini kita bangun sistem yang memang diperuntukkan untuk keselamatan pekerja dan juga keselamatan suatu sistem produksi atau pabrik gitu saya bilang. Nah, mulai tahun kalau kita perkembangannya ya, mulai tahun 1931 ini Hendricks ini memperkenalkan sebelum itu gini. Safety management pada awalnya
itu lebih banyak kepada sebetulnya bagaimana menggaransi suatu perusahaan itu bekerja. Jadi perusahaan asuransi banyak yang memanfaatkan bagaimana mengontrol loss, bagaimana memanage memanage atau menjaga risiko-risiko yang terjadi gitu. Nah, Hendricks tahun 1931 itu mengembangkan satu model yang sangat fenomenal dan sampai sekarang itu masih kita pakai, yaitu namanya iceberg model. Nanti di slide-slide berikutnya saya akan perlihatkan itu seperti apa. Saya pikir iceberg model pasti teman-teman tahu semua lah. Kalau iceberg model itu kalau gunung kita lihat di atas cuman kerucut kecil, tapi sebetulnya di bawahnya itu besar sekali. Itu kan gunung es seperti itu ceritanya gitu ya. Kemudian juga ada model sequence accident yang kita bilang itu domino teori, jadi domino efek. Kalau misalnya itu bisa kalau kita dilakukan. Dan yang sekarang juga masih digunakan oleh beberapa kalangan gitu ya, itu adalah rasio injury model. Jadi kalau kita bilang 300/291 itu kan bilang kurang lebih 10%. Kalau saya boleh analogikan tuh begini, 300 dari near miss atau kejadian hampir celaka itu akan menimbulkan kecelakaan sebanyak 29 kali, 29 kasus gitu. Jadi 10%-nya. Nah, dari 29 kasus atau 30 kasus kecelakaan, itu satu bisa mengakibatkan fatality atau kematian. Nah, ini yang disebut dengan model rasio injury atau rasio kecelakaan. Tetapi ini juga tidak bisa 100% kita gunakan pada saat ini, berkembangnya teknologi dan sebagainya gitu ya. Tapi masih ada beberapa perusahaan yang memakai. Di awal 90-an perusahaan saya waktu itu ya, kemudian Chevron juga masih menggunakan pendekatan ini. Sekarang perusahaan-perusahaan migas gitu juga masih menggunakan, kalau kita lihat tabel kerucut gitu, gunung kerucut, mereka selalu menggunakan itu satu fatality paling atas, selalu bawahnya itu nanti ada kecelakaan, potensi kecelakaan, potensi near miss dan seterusnya. Ini dilihat dari sisi insurans, perusahaan asuransi ya. Kemudian tahun 50-an agak sedikit modern perkembangan manajemen risiko ini. Karena apa? Karena perusahaan asuransi sudah mulai mengcover secara finansial konsekuensi yang timbul akibat dari satu kejadian di suatu kegiatan atau pabrik atau perusahaan. Nah, 74, 76 itu ada namanya BIRD, itu juga mengembangkan beberapa model dari model-model yang sebetulnya sudah dikembangkan oleh Hendricks. Ya, ada rasio injury model, kemudian BIRD mengembangkan kembali improve rasio injury model. Kemudian juga dia memasukkan manajemen loss control. Jadi itu mulai masuk ke ranah yang lebih detail lagi. Nah, dari sisi perusahaan sendiri atau perusahaan industri, semua masih awalnya itu adalah bagaimana menghindari terjadinya kecelakaan, kemudian juga bagaimana keselamatan itu kita bisa pertahankan itu. Awalnya itu seperti itu. Makanya di tahun 1900-an itu masih melihat perilaku dari keselamatan orang maupun dari satu kegiatan tersebut. Misalnya kecelakaan itu ya masih ada, kecelakaan itu ada, tapi tarafnya masih sifatnya kita record, kita catat. Oh, ini ada kecelakaan. Oke, sistemnya sudah dibangun lah, ada sistem pencatatannya dengan baik gitu. Kemudian pada saat itu 1900-an itu yang masih mendominasi dalam kita memprevent atau melindungi pegawai atau peralatan kita dari kecelakaan itu adalah individual safety measure. Jadi PPE itu personal protection equipment. Jadi masih sifatnya masih sangat awal sekali gitu loh. Nah, yang mulai dikembangkan agak maju tahun 2012 itu adalah DuPont. DuPont itu paling top dari sampai sekarang pun masih punya safety standar yang cukup tinggi. Dia mulai menerapkan bahwa semua insiden itu harus di-record, kecil apapun harus di-record. Kemudian dia mulai mengembangkan juga bahwa setiap orang, setiap individu dan juga aktivitas, setiap satu proses produksi atau proses pekerjaan harus dibutuhkan orang-orang yang memang mengerti mengenai itu. Makanya dia mulai memberikan atau menyarankan untuk memberikan basic safety training kepada setiap individu orang itu. Supaya apa? Supaya
semua orang punya persamaan pengertian mengenai pentingnya dari keselamatan tersebut. Nah, 5 tahun kemudian di Vernon itu ada pertemuan safety committee di London. Di situ yang paling fenomenal adalah diperkenalkannya mechanical safeguard. Jadi penangkal atau penghalang atau pencegah kecelakaan yang sifatnya mekanikal. Tidak lagi hanya memberikan pengertian kepada orang, tetapi juga kelihatannya harus kita lakukan atau mereka sepakat untuk melakukan mechanical safeguard. Jadi kalau contoh simpel lagi nih, kalau kita lihat mesin gerinda misalnya, mesin gerinda itu kan ada mechanical safeguard-nya, diprotek kan atasnya. Nah itu salah satu mechanical safeguard itu, contoh mechanical safeguard. Atau kalau mau lagi di badan jalan misalnya ada tikungan tajam gitu, terus ada barikade semacam apa namanya tuh, roll bar itu yang di pinggir jalan. Kalau ada tikungan, kalau kita ke daerah luar kota, ke puncak atau kemana, itu juga adalah mechanical safeguard. Jadi betul-betul proteksi bagaimana supaya orang itu kalau kecelakaan pun tidak akan parah gitu, tapi diusahakan untuk tidak terjadi kecelakaan. Kemudian di tahun 50-an sistem safety teknik juga sudah mulai berkembang jauh lebih baik daripada apa yang disepakati di safety committee di London, yaitu di Vernon, karena di sana mulai engineering atau kehandalan dan teknik itu mulai ditingkatkan, termasuk juga efektivitas dari semua peralatan safeguard yang kita pasang untuk kita lakukan. Kemudian juga mulai melihat teknik-teknik bagaimana menurunkan failure dari komponen-komponen proses yang ada dan sistem yang ada juga. Kemudian mulai mereinforce lagi safety hardware system. Jadi di tahun 1900 kan sudah ada tuh yang namanya individual safety measure gitu ya. Dan tahun 50-an itu dipertegas lagi bahwa safety hardware systems juga harus dibutuhkan untuk itu ya, termasuk PPE atau APD, alat pelindung diri bagi individu orangnya. Nah, tahun 60-an komitmen dari safety management system, di mana di situ risiko dan SMS terms itu mulai banyak dikenal orang, mulai meningkat, orang banyak mulai mengenal hal tersebut. Dan yang kedua adalah mulai merging atau bergabungnya konsep dari risiko dengan ketahanan dari keselamatan itu sendiri. Jadi mulai dievaluasi, dikombinasikan secara keseluruhan, dan di dalam melaksanakan itu teknologi dan juga manajemen sistem juga sudah mulai ditingkatkan gitu ya. Kemudian ini ada namanya accident caution theories. Jadi beberapa model yang dikembangkan oleh individu, para ahli maupun juga institusi yang mereka coba melihat sebagai penggerak perkembangan dari safety management system itu sendiri. Tadi Bird sempat mengembangkan, dan ini juga ada namanya, Bird mengembangkan namanya loss control management. Kemudian Hendricks termasuk juga mengimprove, Bird itu mengimprove Hendricks ratio injury model. Kemudian Hayden itu pada tahun 73 juga mengeluarkan energy transfer theory. Kemudian dampak dari penyebab dan juga konsekuensinya juga dikembangkan oleh Hayden. Dan yang ketiga adalah bahwa barrier adalah merupakan satu strategi untuk mengcounter setiap kejadian yang akan terjadi di tempat kita. Halo? Iya, sebentar. Sebentar. Bentar ya adik-adik, sebentar.
Sebentar ya Mas Hafid, adik-adik, bentar. Oke, saya berlanjut ya. Di Amerika tahun 73 juga ada Management Oversight and Registry untuk industri nuklirnya. Karena pada tahun 70-an itu memang nuklir mulai dikembangkan. Dan di dalam salah satu yang dikeluarkan oleh mereka adalah dia bangun sistem untuk meyakinkan bahwa keselamatan kerja juga menjadi bagian terpenting dari manajemen risiko. Kemudian preventive and defensive physical barrier to stop transfer of energy. Jadi kalau kita lihat coba di tahun 73 itu Hayden, kemudian US Nuclear Board itu mengeluarkan barriers. Barriers itu kalau boleh kita bilang itu penghalang yang atau safeguard yang kita bangun gitu ya. Kemudian tahun berikutnya di 73-76 Kaiser introduce memperkenalkan konsep safety management system. Kemudian Adams juga melakukan accident prevention menjadi salah satu menjadi fungsi yang sama sebagai safety management system. Jadi nanti dari sini perkembangannya di tahun 80-an itu mulai Wafers melakukan atau membangun model-model yang memperkaya semua itu dan mengkombinasikan. Dan fokus daripada Wafers adalah bagaimana mengetahui daripada root cause jadi kejadian-kejadian kecelakaan tersebut. Karena setiap kecelakaan itu pasti mempunyai root cause yang berbeda-beda, itulah prinsipnya. Kemudian Denton juga mulai mengembangkan step of the incident prevention model, jadi membangun model yang bagaimana bisa menghindari atau mencegah satu kecelakaan tersebut. Dan model ini yang terus dikembangkan dengan menggunakan flowchart dari safety management process. Kemudian tahun 70-90 sistem safety itu sudah mulai juga memasukkan yang disebut dengan socio-technical and law concept. Jadi dalam kurun waktu 1970-90 karena ini bagian dari hal yang harus diatur sedemikian rupa, maka dibuatlah semacam komitmen dibangun tools, sistem dan aturan-aturan yang baku untuk bagaimana bisa safety management system ini bisa diterapkan di satu perusahaan secara sistematis. Nah ini beberapa contohnya yang dibangun, approach-nya adalah dari International Atomic Energy Commission, kemudian dari NASA, dari ICTS, kemudian dari MMS, kemudian juga dari the Shell Philosophy and Coal Mining, dan seterusnya gitu ya. Nah di dalam kurun waktu 70-90 ini juga keluarlah banyaknya keperluan aturan-aturan yang harus diatur baik oleh pemerintah maupun oleh badan-badan internasional yang membawahi bidang-bidang kegiatan di dunia ya. Kalau adik-adik sekalian ingat mungkin standar dari mechanical itu saya lupa namanya ya. Electrical punya standar sendiri, mechanical punya standar sendiri, sehingga secara dunia itu juga menjadi standar dunia dan diterapkan di seluruh negara di dunia. Kemudian ada kejadian kecelakaan yang sangat luar biasa, mungkin ada yang kenal Bhopal itu di tahun 84, Chernobyl di tahun 86, dan Piper Alpha. Ini Piper Alpha yang saya ceritakan tadi bahwa ini kasus yang juga nanti akan diceritakan oleh teman saya nanti. Kemudian juga di situ diperkenalkan standar internasional seperti yang saya barusan sampaikan, bahwa ini akan menjadi peningkatan kualitas dari sistem manajemen tersebut. Kemudian Pullman tahun 86 membuat skema
untuk menstandarisasi dari proteksi dari bahaya. Ada 3 level yang ditekankan di sana untuk mengenforce bagaimana bisa diterapkan, yaitu pertama ada instrument safety law. Jadi ada hukumnya dan ada aturan yang mengatur kalau terjadi sesuatu maka hukumannya adalah seperti ini. Jadi instrumennya itu jelas seperti apa. Kemudian juga ada regulasi secara administratif yang diterapkan, dan yang paling penting juga untuk bisa melakukan supaya standarnya sama adalah technical standarnya sama. Jadi kalau saya bilang mechanical harus punya standar yang sama. Kalau misalnya ada barang sesuatu dibuat di negara Cina, maka standar mechanical-nya seharusnya sama. Nah, ada beberapa negara memang yang mengeluarkan standar agak berbeda, tetapi itu sekarang udah jarang sekali. Kalau awal-awal dulu cukup banyak antara Eropa dan Amerika dan Cina itu biasanya, atau Jepang, itu banyak perbedaan di awal-awal tahun 70-an, 80. Tapi sekarang hampir boleh dikatakan karena berkembangnya teknologi juga semua udah hampir sama. Kemudian sistem manajemen safety management system standarisasinya juga dan audit tools ini juga mulai diperkenalkan. Mungkin kalau lihat dari tabel ada di sekalian, kita lihat ada ISO, mungkin udah familiar dengan ISO. Kita lihat ke kanan tahun berapa dikeluarkan dan seterusnya. Kemudian ada European Union Standard khususnya untuk chemical industry. Kemudian ada British Standard, BSI, dan yang terakhir itu adalah OHSA atau United States. Tapi ini kayak yang di United States misalnya, yang di Amerika itu hanya mengatur spesifik itu untuk occupational safety and health standard gitu. Kalau kita lihat di sini lagi, beberapa memang bertabrakan, kayak British Standard misalnya Quality Management System, kemudian ISO juga menggunakan Quality Management System. Ini ada kesamaan tapi perbedaan. Ada perbedaan tapi sebetulnya dalamnya itu hampir sama. Nah ini setelah tahun 90 ada multidisciplinary teknik dan model yang mulai dikembangkan. Semua mengambil background atau pelajaran dari model-model yang sudah dikembangkan oleh Hendricks, oleh Birch, oleh Hendon, dan seterusnya. Jadi background-nya adalah meningkatnya teknik-teknik baru maupun audit tools yang baru dan juga standar-standar baru. Berkembangnya itulah yang menyebabkan model-model ini harus terus dikembangkan dan diselaraskan dengan kebutuhan yang ada di lingkungan industri yang ada di dunia. Kemudian juga mulai mengembangkan, mengekspan dari studi manajemen modeling safety yang dilakukan oleh para ahli, dan lebih komprehensif sistemnya sekarang dibandingkan dengan hanya menampilkan sequence dari kecelakaan. Jadi ini lebih diarahkan mengevaluasi untuk mencari penyebab utama dari kecelakaan tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari dan kita bisa memprevent atau preventive action harus kita lakukan. Kemudian di dalamnya juga perkembangannya mulai memasukkan faktor psychological atau sociological dan organizational factors. Nah ini yang sekarang ini sedang tren juga di dunia, terutama di industri migas, utamanya yang saya tahu ya. Kita selalu menyebutnya dengan human performance. Jadi setiap kali ada kejadian itu selalu kita kaitkan dengan bagaimana si manusianya atau si orangnya itu melakukan aktivitas di situ. Yang sebagai contohnya misalnya ketika eksiden terjadi, kalau dulu itu selalu orang melihatnya ini eksiden ini salah si A, salah si B, cari kesalahan dan seterusnya. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi melihat itu dan selalu melihat apakah orang yang kecelakaan ini punya kemampuan dasar untuk dia menghindari terjadinya kecelakaan itu atau mencegah kecelakaan itu. Jadi pengetahuan orang itu juga dilihat juga gitu. Jadi kalau misalnya memang dia belum pernah di training mengenai hal tersebut, maka sebetulnya orang tersebut tidak bisa kita salahkan. Kalau dulu kan selalu disalahkan orang, ya jelas aja deh, ini orang nggak benar kerjanya dan seterusnya. Kemudian ini dari waktu ke waktu barangkali perkembangannya ya. Kalau kita lihat dari dulu theoretical, kemudian practical, kemudian sampai kepada standar level. Tadi saya sudah
sempat sampaikan, mungkin saya akan skip di sini aja dulu ya. Nah, sekarang yang boleh dikatakan yang di Indonesia ini gimana? Jadi sistem manajemen atau safety management system di Indonesia sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 2012, panduan yang digunakan itu adalah Permenaker Nomor 5 tahun 96, termasuk juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Kemudian ada Kementerian Pekerjaan Umum juga menggunakan Permen Nomor 9 tahun 2008. Jadi memang belum ada aturan yang baku sebelum terbitnya PP Nomor 50 tahun 2012 yang mengatur SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Jadi dengan terbitnya aturan itu, maka semua aturan yang sifatnya sektoral seperti di Kemenaker, di Kementerian PU atau di kementerian lainnya itu sudah bukan tidak berlaku, tapi harus menyesuaikan dengan PP Nomor 50 tahun 2012. Nah, ini adalah perkembangan safety management system, dasar hukumnya dari SMK 3 PP 50 tahun 2012. Ini sangat teori sekali, adik-adik sekalian. Saya tidak mau bicarakan ini secara detail mengenai aturan-aturannya, tapi bisa dilihat dasar hukumnya adalah dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 27, kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 70, dan diturunkannya juga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 di pasal 86 dan pasal 87. Sehingga itulah yang mendasari keluar PP Nomor 50 tahun 2012. Nah, ini adalah OSA System Management yang saya bilang tadi, PDC, yaitu Plan, Do, Check. Ada lagi satu adalah analisa ya, analisa. Nah, ini sistem ini sangat bagus sekali. Jadi ini adalah model INDRAF ISO 45001. Jadi support, operation, kemudian merencanakannya, planning, melakukan perencanaan, planning, kemudian support dan operation, kemudian melakukan pekerjaannya, do, kemudian melakukan evaluasi, melakukan cek, dan akhirnya kita melakukan aksi-aksi untuk mengimplementasikan improvement yang dilakukan berdasarkan analisa yang kita lakukan dari hasil kerja sebelumnya. Ini standar adik-adik sekalian. Jadi ini betul-betul bagian yang kita pergunakan sampai saat ini untuk melihat ini, dan faktor eksternal dan internal isu juga menjadi faktor yang mempengaruhi dari apa yang kita akan lakukan. Jadi tidak serta-merta ini hanya di lingkungan kita saja, tapi juga faktor eksternal itu juga diperhatikan. Kemudian juga faktor harapan-harapan atau keinginan-keinginan dari berbagai pihak juga masuk di dalam kita melakukan PDCA dari suatu proses ini dalam membangun OSA System Management. Ini sekilas sebenarnya ingin menunjukkan perbedaan antara ISO 45001 dan SMK 3 PP 50 tahun 2012. Saya nggak mau detail di sini karena ini saya pikir hanya teori yang adik-adik perlu ketahui, dan mohon ini dibaca dengan seksama saja. Ini summary dari isi dari ISO 45001 2018 SMK 3 PP 50 tahun 2012. Jadi adik-adik silakan dibaca nanti apa perbedaannya dan sebagainya. Ini masih sama dengan yang tadi. Kemudian ini adalah persyaratan sistem manajemen kesehatan selama kerja berdasarkan ISO. Jadi di dalam ISO 45001 itu sudah diatur daftar isinya gitu, bahwa ini ruang lingkupnya, referensi normatifnya, istilahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sudah baku, dan kita tinggal mengikuti dan mengisi ini karena ada beberapa informasi atau kuesioner juga di situ yang harus kita isi gitu. Dan ini teori sekali, jadi kita sih nggak melakukan ini ya, ini ada konsultan lain yang melakukannya. Nah, ini untuk yang struktur PP 50 ini di dalam peraturan tersebut, di dalam bab 2 dan bab 3 itu secara spesifik disebutkan ya, di bab 2 SMK 3 mau bagian ke-1 umum pasal 5, 4, 5, 6 ini adik-adik sekalian, ini adalah summary dari apa yang ada di dalam PP 50. Saya mohon
dipelajari bagian ke-1 umum apa, kemudian bagian ke-6 peninjauan dan peningkatan itu pasal 15 itu isinya apa, tolong nanti dibaca dengan seksama. Mungkin nanti akan jadi salah satu pertanyaan juga dari ujian tengah semester kita nih. Karena nanti ada ujian tengah semester ya. Kemudian lampiran-lampirannya juga sudah disebutkan seperti apa. Ini yang PP 50. Ini sebentar. Ya, ini adalah bagian dari yang di dalamnya ya, tinjauan awal. Ini daftar isi. Jadi ini daftar isi dari SMK 3 PP 50. Ini dia lebih detail lagi secara garis besarnya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada adik sekalian nih. Satu kasus yang pernah terjadi di kami, di mana SMA 3 PP 50 tahun 2012 itu diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi dan bekerja di negara Republik Indonesia untuk menggunakan ini gitu. Nah, beberapa perusahaan multinasional waktu itu sempat terjadi bukan protes tetapi penyampaian pendapat bahwa kalau mereka melakukan SMK 3 PP 50 tahun 2012 maka ini menjadi duplikasi apa yang sudah dilakukan oleh mereka, baik itu menggunakan ISO maupun menggunakan standar korporasi mereka gitu. Di mana isinya itu adalah hampir sama. Maka pada saat itu pemerintah dalam hal ini Kemenaker gitu mengambil kebijakan untuk perusahaan tersebut diberikan waktu untuk menyesuaikan. Karena ini bukan sesuatu yang mudah buat seperti ini ya. Isinya seperti ini itu bukan sesuatu yang mudah. Dan setiap tahun itu kan memang harus diperbaharui. Sehingga pada saat itu concern lebih kepada biaya. Kalau ini dilakukan dan korporasi juga punya standar, maka biaya yang akan dikeluarkan itu menjadi double. Nah, karena konsep perusahaan migas, karena saya pengalaman di migas, pada saat itu adalah cost recovery, di mana seluruh biaya operasi itu akan ditanggung oleh negara dan dikeluarkan dari hasil produksi. Maka pada saat itu SKK Migas dalam hal ini keberatan untuk membayari setiap perusahaan migas yang melakukan aktivitas atau melakukan atau mengerjakan SMK 3 ini dengan standar korporasinya. Padahal perusahaan-perusahaan kita di Indonesia itu kan rata-rata induk perusahaannya nggak ada di negara kita, ada di luar semua. Ada di Italia, ada di Amerika, ada yang di British, ada atau Inggris, ada juga di Norwegia. Dan ini mereka kalau disuruh membiayai sendiri maka mereka agak keberatan. Cukup alat waktu itu diskusinya, tapi pada akhirnya kita bisa mengconvince pihak pemerintah bahwa standar-standar yang dipakai oleh perusahaan multinasional ini juga bukan tidak memenuhi, tapi malah melebihi dari apa yang ada di dalam SMA 3 PP 50 tahun 2012. Saya stop di situ. Kalau mungkin adik-adik sekalian ada pertanyaan atau klarifikasi, silakan. Saya terlalu cepat tadi ngomongnya, terlalu panjang. Silakan, Mas, Mbak. Jadi minggu depan itu kita akan masuk ke manajemen risiko. Saya sih pengen adik-adik sekalian ini ya bisa mengikuti kuis minggu depan, atau mungkin nanti ada tugas yang saya ingin kasih assignment lah ya buat adik-adik sekalian menggali dan melakukan atau mendalami lebih jauh lagi mengenai sistem manajemen ini, khususnya teori dan sejarah gitu ya. Nanti saya akan kirimkan ke masyarakat apa itu tugasnya, dan nanti mungkin dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom lagi.
Pak, maaf saya mau tanya. Tadi Bapak ada bilang tentang minggu depan kuis ya, Pak?